Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufin bikulli kamalin munajahulan kalbin nafsin, wa huwa jami'ul kamal ghaniyun amman siwa. Assalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil adab sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfarid fi khalqihi wa khuluqihi bi asrafil khususiyah al-habibil 'alil qadril 'azimil jah wa lam yakhluqu khalqan mithla dha qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu illa hadrati sultanil mamla'atil ahadiyah sahibu syariah wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha min hadratil wahidil ahad as-samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-awwalu bila ibtida' wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya zil izzati wal kibriya, sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma jamatil ardh was sama'. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para guru, para asatidz, para tokoh kasepuhan pini sepuh, para pimpinan pondok pesantren, aparatur pemerintah dari tingkat RT, RW sampai kepala desa, TNI Polri yang selalu saya banggakan, wabil khusus akhi Nabillah Al-Ustaz Kamal Allah yarham, juga kepada seluruh para tokoh kesepuhan, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus beliau kecuali untuk mengembalikan marwah kita sebagai makhluk. Dalam hal ini, makhluk yang paling dimuliakan Allah, yang rizkinya diutamakan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut makhluk yang Allah ciptakan sebagai khalifah kecuali manusia. Dari proses Adam diturunkan oleh Allah sampai dengan masa kegelapan setelah wafatnya Isa, kan menurut saudara kita yang di sebelah sana kan gitu ya, terbit masa-masa kegelapan kurang lebih sekitar 400 tahun. Bumi nangis, langit nangis, semua hamba Allah selain manusia menagih janji Allah. Ya Allah, kapan kau turunkan Habibur Rahmah? Kapan kau turunkan makhluk yang paling kau cintai, yang kau ukir namanya di dalam suhufnya Ibrahim, yang kau ukir namanya di dalam Tauratnya Musa, yang kau tulis di dalam Zaburnya Daud dan Injilnya Isa. Makanya ketika beliau dilahirkan, wajar, sangat wajar ketika semesta bersukacita. Karena mengembalikan fitrah manusia
Termasuk ketika kita memperingati maulid beliau, bukan hanya sekedar maulidnya saja, bukan hanya ketika beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, bukan hanya di sana, tapi apa yang beliau bawa ini sebagai pedoman dan dasar bahwasanya satu-satunya hamba Allah yang cintanya begitu luar biasa. Kita nggak kenal beliau, Pak. Beliau meninggalkan kita 1427 tahun yang silam. Kita nggak pernah jumpa sama beliau, kita nggak pernah semua sama beliau, tapi beliaulah orang yang paling sayang sama kita. Beliau adalah sosok yang berani bertaruh bahwasanya tidak akan pernah ridho umatnya meskipun satu orang tertinggal di dalam neraka. Makanya ada dalam hadis At-Tirmidzi, juga dijelaskan di dalam Baihaqi, ada orang yang selama hidupnya dari mulai awal sampai akhir hayatnya maksiat semuanya. Maksiat semuanya. Rambutnya maksiat, matanya maksiat, lisannya maksiat, semua aktivitasnya maksiat. Ketika sudah diperhitungkan amalnya, mau digiring oleh malaikat-malaikat ke dalam jahanam, Allah perintahkan tunggu, audit lagi. Ya Allah, ini orang jelas nggak ada baik-baiknya. Kalau kata orang Cibuntu ada kecokok. Periksa lagi, bedah dadanya. Ketika dibedah dadanya, diambil jantungnya, dikupas darahnya, ternyata ada ismu zat di sana. Allah, 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 Allah. Timbang. Allah berfirman kepada malaikat yang megang hisab, timbang. Begitu ditimbang, ternyata lebih berat ini. Kenapa demikian? Kan kita sering dengar ya, waladzikrullahi akbar. Meskipun sebiji zarah, ketika orang ini beriman kepada Allah, ini akan diperhitungkan oleh Allah. Nah, ini yang Nabi bawa, ini yang Rasulullah bawa. Makanya beliau hadir bawa tatanan besar namanya syariat. Tatanan besar yang namanya syariat itu terfirqah menjadi 3. Tapi bukan berarti harus kita skeptis, harus kita kelompok-kelompokkan dan kita golong-golongkan, tidak. Kalau boleh dikatakan ini adalah rangkaian kurikulum. Kalau selesai SD-nya mesti naik ke SMP, kalau selesai SMP-nya naik ke SMA. Syukur-syukur bisa masuk perguruan tinggi, paling tidak paham dasar. Contoh paling sederhana, di dalamnya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jangan dibalik, kita taruh ihsan nomor 1. Kita taruh ihsan nomor 1. Abu Bakar pernah ditanya, ya Abu Bakar, ketika engkau menyembah Allah, apakah kau menyaksikan Allah? Apa jawab Abu Bakar? Ra'aitu Rabbi bi'ainal qalbi. Aku menyaksikan kehadiran Tuhanku dengan penglihatan mata hatiku. Kita taruh ihsan ini di awal supaya eces ibadahnya. Tidak sedikit di antara kita yang ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mohon maaf Pak, makanya sangat wajar kita ibadah itu ada malesnya. Iman kita naiknya nggak seberapa, anjloknya parah. Kenapa demikian? Karena kita nggak kenal kepada siapa kita menyembah. Kita hanya melihat itu adalah sebuah kewajiban.
apa yang diperintahkan dalam tatanan agama. Padahal bukan itu porsinya. Makanya Nabi mengungkapkan awwaluddin ma'rifatullah. Pertama kali kita beragama, kita harus kenal dengan Allah. Ma'rifat jangan diasumsikan dengan sesuatu yang luar biasa, tidak, standar saja. Ma'rifat di sini adalah paham konsep kenapa kita diciptakan dan untuk apa kita diciptakan dan kemana tujuan kita sebelum diciptakan. Kan kalau kita tahlilan kita sering baca, Pak. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'ats. Dengan kalimat ini kita hidup. Dengan kalimat ini kita tiada. Dan dengan kalimat ini kita akan dibangkitkan. Ini kan kalimatul iman. Nah ini yang Nabi bawa, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyu min qabli qala la ilaha illallah. Ini kalimatnya. Jadi Maulidun Nabi ya, tidak hanya sekedar memperingati lahirnya beliau, tapi juga apa yang beliau bawa, konsep apa yang beliau berikan, risalah apa yang beliau dengungkan. Sampaikah risalah itu ke dalam sudur kita atau tidak sama sekali? Makanya punten ampun paralun satacana. Ayo orang letepan masih kene kapikir kanu saja eta ngaranna sosolatan. Allah Akbar. Nah benar ayo bisa mengucap Allahu Akbar benar. Ayo gerak sholat leres. Ayo fi'liyah rakaatnya benar. Tapi hati sama pikiran jajan. Ya ibu punten ya Bu ya. Ingat cucian ya Bu ya. Ingat belanjaan, uang dapur kurang ya Bu ya. Yang bapak sama. Gaji dipotong karena ada hutang di kantor. Dagang sepi. Ujungnya apa? Lupa rakaat. Ini udah berapa ya rakaatnya? Parahnya lagi, kita ngambil yang paling sedikit. Contoh kalau lagi sholat zuhur, kayaknya 3 nih, padahal baru 2. Kan yang banyak terjadi seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau, tadi ayatnya dibaca. Liman kana yarjallah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau mau ending akhir perjalanan baik, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, lalu terpelihara daripada kesusahpayahan nanti, kuncinya cuma satu, wala dzikrullahi akbar. Kuncinya ini. Kalau ada yang bilang, oke, disiplin ilmunya adalah kita sebut saja thariqah. Thariqah itu jalan. Thariqah itu jalan. Penganutnya adalah seorang salik. Zikir itu adalah kurikulumnya. Muhasabah itu adalah pembelajarannya. Jadi kalau orang mau belajar thariqah, nunggu lurus dulu, nunggu lempeng dulu, kapan lempengnya? Karena manusia ini tingkat keberisikan pikirannya luar biasa, Pak. Yang disebut khusyuk itu tidak datang dengan sendirinya. Kan kita nyari pengen sholat khusyuk, teang atau kumaha cara khusyuk, terujuk-ujuk Bapak. Aing ngaran-ngaran khusyuk ada ayatnya, ayat mediana, ayat salana. Apa syarat khusyuk? Dawamul ubudiyah zahiran wa batinan wa dawamul khudurul qalbi ma'allah. Hadir hati bersama Allah. Allahu Akbar. Jasad ngadep mihrab, lisan baca surah, hati sama pikiran muntang ke Allah. Tak eta teh aya kurikulumna teh ujuk-ujuk. Makanya jangan disekeptis. Syariat itu adalah kapal besarnya, disiplin pengetahuannya terbagi menjadi 3.
bab tentang keislaman fikih hukumnya, mainannya. Kalau bab tentang tauhid, iman, usuluddin urusannya. Tapi kalau bab tentang ihsan, sebagaimana dikategorikan yang diungkapkan oleh Abu Bakar, aku menyaksikan kehadiran Tuhanku dengan penglihatan mata hatiku. Nah ini ditaruh di awal, jangan di akhir, supaya orang tetap panas, sholatnya tersosolatan. Coba kita masih berani ngebohong ketika kita di bulan Ramadan ketika puasa. Kita masih berani Pak. Dari mana kita bisa berani? Karena kita nggak kenal siapa yang merintah. Ini imah madahul dalam sekitanya puasa saum kitanya keluar. Dengan itu kan coba dijauhi. Dan lenah di Kenapa kita bisa meninggalkan salat? Kenapa masih suka maksiat? Kenapa masih suka ingkar? Karena kita nggak kenal dengan sosok yang membawa risalah. Kalau kita kenal dengan Rasulullah yang bawa risalah, kenal dengan yang menugaskan beliau bawa risalah, nggak mau kita melakukan itu. Makanya satu ketika iblis itu nyerah, lalu ngacungin jempol sama Fir'aun. Ente hebat, jago, hebat Fir'aun. Dalam satu sisi yang ini nih saya kalah sama Fir'aun. Apa? Fir'aun berani ngaku Tuhan paling tinggi, iblis nggak berani. Iblis nggak berani dia. Karena dia tahu. Karena dia tahu. Dia pernah jadi Ra'isul malah Harisul Jannah. Dia tahu siapa Allah itu. Dia kenal banget besar dan gedenya kayak apa. Makanya kata iblis, untuk yang satu ini Anda tawakuf sama Fir'aun. Ente hebat Fir'aun. Kenapa? Ente ngaku Tuhan. Anda nggak pernah ngaku Tuhan. Tuhan Anda masih Allah, sementara ente mengatakan Anda rabbikum a'la. Wah ajib. Makanya kalau kita bedah sebenarnya, bagaimana supaya kita kenal? Cari. Kan Tuhan saya sudah mengungkapkan, baik di dalam kitab Ghausiyahnya, di Sirul Asrarnya, di Fathul Rabbaninya, di Fathul Ghuyubnya, Mukasyafatul Qulub Imam Ghazalinya. Fawajibul alal insan, diwajibkan kepada manusia untuk mencari apa? Hayatul qulub, kehidupan hati. Tujuannya apa? Cuma 3. Tentram hatinya, tenang jiwanya, wusul ibadahnya kepada Allah. Kan gitu. Kalau kita kenal dengan para pendahulu kita, sebut saja Mama Royani. Ya Pak ya. Suka ziarah ke sana. Ziarahi Pak wali min aulia Allah. Mama Ajangan Rosadi. Suka ziarah ke sana. Ziarahi Pak. Zikr salihin kafarati anil dzunub wa zikr salihin tanzilur rahmah wa tahsulul barakah. Nah beliau ini bisa istiqamah, bisa dawam karena ada yang dipegang, ada yang diyakininya. Dan bentuk daripada keyakinan itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Istiqamah itu bukan barang mudah, barang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dicapai. Nah ini. Makanya kenapa selesai maulidan, selesai cintanya muhibbin, para muhibbinnya selesai, mahabbahnya selesai gitu. Ya karena kita nggak kenal. Makanya lebih bahasa tak kenal maka tak sayang, benar ya. Kenapa kita sulit untuk meneteskan air mata ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita melantunkan salat? Karena keras hati kita Pak. Makanya apa sabda Nabi? Dalam diri anak Adam sudah terdapat segumpal darah. Kalau darah itu baik semuanya, begitu juga sebaliknya. Kalau sudah keras, nggak mau diobatin, nggak cari tabibnya, sudah fazadahumullahu marada. Kalau sudah seperti itu sulit. Mau kebenaran model dimanapun disampaikan tetap akan
akan disanggah, tetap akan dibantah. Ini. Nah kalau kita pahami sejenak gitu, kita nggak pernah minta hidup di bumi ini. Kita nggak bisa milih dari jenis kelamin apa kita dilahirkan. Kita juga nggak bisa milih dari rahim ibu seperti apa dan bagaimana. Semua terjadi atas izin Allah. Kan gitu. Ditanya, siap turun ke bumi? Ke alam fana, alam susah, alam pahit, alam pedih, alam kematian? Siap ya Allah. Bukankah kau menyaksikan bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahid. Inilah tuntunannya. Risalah inilah tuntunannya. Supaya kita dasarnya dari Allah, hidupnya ma Allah, dan kembalinya illallah. Makanya saya pernah ngobrol sama Gus Bahar di Baksul Masail. Beliau nanya sama saya, Kang, ya Gus, yakin gak semua orang yang kembali, yang meninggal itu kembali kepada Allah? Oh enggak. Enggak. Enggak kan? Enggak. Tergantung. Ketika dia nafasnya fi ghargharihim, di kerongkongan, apa yang keluar terakhir kali. Kan gak sedikit Pak orang yang mengalami sakaratul maut itu takut kelihatan dari mimik mukanya, terbelalak matanya. Kadang dia palingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Takut dia. Kenapa? Jarak pandang ayat dibuka. Nah ini juga berkaitan kalau ada yang bilang kan, nah, malaikat Jibril udah gak ada tugas. Malaikat Jibril udah gak ada tugas. Karena risalah selesai sampai Rasulullah. Enggak, masih punya tugas beliau itu. Tugasnya apa? Ngedampingin malaikat maut. Buat apa? Dibuka muka syafa orang yang akan pulang kepada Allah. Orang ini menyaksikan darul akhirahnya. Kalau dari akhirahnya adalah sesuatu yang menyengsarakan, takut dia. Tapi kalau yang diberikan penglihatan sesuatu yang indah, dia terpesona dan takjub, ruh keluar dari jasadnya seperti burung dikeluarin, tapi tangan kita nggak masuk ke dalam kandang. Kalau tangan kita masuk ke dalam kandang, ini burung gegerbugan. Kandang pasti rusak, airnya pasti tumpah, makanannya pasti berantakan. Tapi kalau orang yang pulang kepada Allah, bawa kalimat iman, pintunya dibuka doang sama malaikat maut. Burung itu keluar dengan sendirinya. Sangkarnya utuh, makanannya nggak berantakan, airnya tetap utuh, burungnya terbang bebas. Ini. Jadi kalau ada yang nanya, apa manfaat zikir yang digurukan? Sederhana. Dari ilmu jampe pae. Ilmu jampe pae. Bili urang engke pae nanya sak. Tah aya rambu-rambuna. Da eta mah engke ditalkinna mah engke lamun tos maot. Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah, dikoreksi lagi. Sekarang begini, yang namanya orang ditonton pasti ada yang menonton. Yang menonton harus diikuti oleh yang ditonton. Bagaimana orang kalau sudah mayyitun mau ditonton? Kan setiap subjek ada objek, setiap ada mubtada pasti ada khabar, setiap mudhof ada mudhofun ilaih, setiap fa'il pasti ada maf'ul, dan keduanya saling berdampingan. Setiap penonton pasti ada yang ditonton, setiap yang ditonton pasti harus mengerti dengan apa tuntunan itu hadir. Pak, istighfar, nyebut Pak, nyebut but. Sekarang begini Pak, orang kalau mengalami sakaratul maut, ya, dia punya mata, dia punya mata lengkap, tapi fungsinya yang hilang.
Basarnya sudah balik kepada basirun. Dia punya telinga, punya lengkap, tapi fungsinya sudah tidak ada. Dia punya lisan, punya, tapi fungsinya sudah hilang. Kalamnya balik ke mutakallim. Tinggal satu yang belum pulang apa? Hayatnya belum balik ke hayun. Kalau hayatnya balik ke hayun, jasadnya mayitun. Kalau udah tergocok kayak begitu, mau gimana? Siapa yang mau nolong? Kan orang itu akan kembali dengan apa yang diistiqomahkan. Kalau tukang abu gosok yang diistiqomahkan, yang selalu dibicarakan abu gosok. Ketika dia kesandung, yang diucapkannya mesti abu gosok. Tapi kalau yang dilazimkan adalah zikrullah, yang dilazimkan adalah ingatannya kepada Allah, ketika dia kesandung pasti yang keluar dari mulutnya Allah. Nah ini yang Nabi bawa. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyu min qabli qala la ilaha illallah. Sedulur-sedulur, anyar-anyar iman anjen. Kenapa? Karena iman ini ada kalimatnya dan iman ini bisa turun drastis. Makanya kan gini Pak, kita doa mau mustajab. Hidup pengen tenang, ibadah ingin longsong, semuanya ingin leluasa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita nggak kenal sama yang punya keleluasaan. Kira-kira sampai nggak? Enggak Pak. Makanya dibutuhkan tuntunan. Hukumnya apa Kang? Wajib. Wajib. Karena kita bakal pulang. Kalau kita immortal di bumi ini, boleh nggak dapat tuntunan. Persoalannya kita ini, ruh kita numpang di jasad kasar. Jasad kasar ini fana. Berapa lama orang paling hidup di atas tanah? Paling top 100 tahun. Top udah. Makanya Kang Haji Pedi 71 tahun ya, Kang ya. 71 tahun, bonusnya banyak. Nah ini sebetulnya ya perlu istiqomahkan kita, mengembalikan fitrah kita sebagai khalifatan fil ard. Jangan dibalik Pak. Jangan dibalik. Makanya butir pertama dalam hikam itu jelas kenapa kita sering kecewa. Karena kita tidak mengandalkan Allah, kita mengandalkan upaya kita. Min alamatil i'timad alal amal tuhsanul raja inda wujudi sunan. Di antara tanda orang yang bersandar kepada upayanya tanpa mengandalkan Allah, siap-siap kecewa. Dalam hitungan kalau kita dagang kita mesti untung, tapi kenyataan di lapangan belum tentu berkata apa yang sama dengan kita. Banyak sekali meleset. Kalau sudah meleset hitungannya tidak sama, mau siapa yang kita salahkan? Allah kan? Kan nggak bisa, nggak fair. Nah, bagaimana faida ada pada wakil Allah di sini letaknya, lillah di sini. Cuma lillah ini jangan hanya sekedar himbauan. Bukan hanya sekedar ikram alisan, tapi harus tasbih bil qalbi. Bagaimana cara tasbih bil qalbi? Cari tuntunannya. Kalau nggak dicari, kagak akan ketemu. Saya sarjana LC loh Pak, Usuluddin. Saya sekolah di Yarmuk Yordan. Telah tesis S2 saya pun sama. Bener ini. Tapi kenapa kita enggan? Karena kurangnya penjelasan tentang ini semua. Yang paling sederhana saja Pak, sholat kita saja. Kan ada orang yang sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ada orang yang sholatnya memang jadi sebuah kebutuhan, ada. Tapi ada orang yang melaksanakan sholatnya karena cinta kepada Tuhannya, ada.
Nah, kita dalam golongan yang mana nih? Kalau kita masih bisa ingkar, berarti kita belum kenal dengan yang menciptakan kita. Kita belum paham konsep Allah menciptakan kita di bumi ini untuk apa, maksud dan tujuannya bagaimana. Nah, ini kita menyangka bahwa afal kita sehari-hari kita makan, minum, tidur, berumah tangga dan lain sebagainya adalah sesuatu yang normatif sifatnya. Padahal tidak. Kenapa kita seringkali tidak mampu menerima qada baik buruk datang dari Allah? Oke lah kalau yang baiknya kita bisa terima, tapi kalau yang tidak baiknya, sulayak kita ke Allah. Konsepnya itu bukan mustajab atau tertolaknya doa, atau bukan tidak dikasihnya apa yang menjadi permintaan, bukan di situ. Terserah Allah. Allah mau kasih silakan, enggak juga enggak apa-apa. Enggak dikasih permintaan saya oleh Allah, itulah yang terbaik menurut Allah. Kalau saya maksud jatuhnya estetrat, kalau Allah estetrat sama kita repot. Si tenang bisa ikut ludes. Makanya siapa orang yang tidak kecewa dengan apapun kondisinya? Orang yang gak pernah berharap dengan upayanya. Dinikmati hidupnya. Dagang mau rame, alhamdulillah. Sepi, nggak apa-apa. Bukan masalah rame sepinya, tapi kita kenal siapa yang memberikan. Contoh begini Pak, kalau orang makan nggak usah nanya kenyang. Pernah kita makan nanya kenyang? Nggak pernah kan? Tapi kenyang itu satu paket dengan makan. Sama dengan orang istiqomah, nggak usah nanya mustajab atau tidak doanya, itu mah urusan Allah. Kayak gitu Pak. Kita maksa-maksa Allah, gitu ya. Kita maksa-maksa Allah untuk memberikan apa yang kita inginkan. Lalu Allah bilang begini, pernah nggak saya minta kamu iuran mata dalam 1 bulan? Iya kan? Ini Pak nih. Kita maksa Allah, ya Allah, ana minta hada kepengen begini. Oke, tak kasih panjenengan. Tapi dengan catatan akhir bulan ada malaikat datang ke rumah panjenengan nagih nikmat mata selama 1 bulan. Kan nggak pernah ada. Kalau kita memahami Allah tuh nggak pernah hitungan sama kita Pak. Kita masih sehat hari ini. 2,5 tahun kemarin pandemi luar biasa, ratusan ribu yang meninggal Pak. Berarti yang hadir di sini manusia pilihan nih, masih dikasih kesempatan sama Allah. Nggak kena COVID, meskipun pada masa itu COVID luar biasa. Kita masih dikasih kesempatan oleh Allah. Nggak sadar juga belakangan ini kan iklimnya kan kacau Pak. Hujan nggak jelas ya, anginnya juga sama, di mana-mana bencana, ditambah lagi resesi global, inflasi, semuanya. Mau gimana? Kunciannya cuma satu, kenal sama Allah, faham dengan apa yang Rasulullah bawa. Jangan bersandar terhadap upaya. Kecewa kita. Sudah, gimana baiknya Allah? Kumaha saya Gusti. Mangga abdi manuju di kersa. Ini. Makanya kalau hanya mau sekadar memperingati hari lahirnya beliau, berarti kita nggak kenal sama beliau. Kalau kita kenal bukan hanya sekedar hari lahirnya saja,
Makanya coba deh, kalau kita lihat beliau itu, kalau kita pahami sirah Nabawiyah, beliau lahir tanggal berapa Pak? Tanggal berapa Pak? Tanggal berapa Bu? Tanggal 12. Karena beliau diutus Allah buat kalimat yang berhuruf 12. Beliau lahir tanggal 12 karena beliau diutus Allah untuk bawa kalimat yang berhuruf 12. Bapak hitung kalimat la ilaha illallah berapa hurufnya? Pasti 12. Dan Muhammadur Rasulullah berapa hurufnya? Pasti 12. 12 kali 2 24. Ada berapa jam sehari semalam? Kenapa enggak 25? Kenapa harus 24? Nah, kalau ini dipahami lalu diistiqomahkan, urusan waluya namun perlu ayat kecil Pak. Waluya jadi jelma kedah waluya namun perlu ayat. Yang hebat itu caluya Pak, can perlu nggak ayat. Ya Bu ya, caluya, can perlu nggak ayat. Kalau masih waluya mana sepandang. Kalau caluya hebat. Caluya itu adalah orang yang gak pernah minta apapun kepada Allah tapi bisa menikmati semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kumaha Gusti we. Mangga nyangkakeun. Kalau orang masih minta satu kata misalkan, ya Allah ana minta mobil, misalkan gitu. Ya udah kasihnya mobil, padahal Allah mau kasih dealernya. Mintanya cuma satu mobil doang, ya Allah kasih mobil. Padahal Allah mau ngasih dealer. Ini kan wujud pengembalian. Masyikum ya Allah terserah engkau. Kan gitu kata Rumi. Kalau kau cari aku lewat pintu jahatku, aku akan carimu dengan pintu baikmu ya Allah. Kalau kau cari aku dari pintu bakhilku, aku akan cari engkau dari pintu murahmu. Kalau engkau menghitung dosaku dan aku harus masuk ke dalam neraka, maka akan aku kabarkan kepada penghuni neraka kalau aku mencintaimu. Iya. Makanya orang bagaimana bisa sampai ke makom ridho? Makom mahabbah aja nggak duduk di sana. Makom mahabbah itu tidak lagi ada pertanyaan seperti apa dan bagaimana. Isukan kumaha, engke kumaha, hilang sudah pertanyaan seperti itu. Kekhawatiran, kegelisahan, kemamang, keraguan, sieun teu dahar engke kumaha. Da emangna urang nu jieun hirup. Duka ke penting mah, duka isuk page atau hirup keneh atau henteu. Kan tidak ada yang tahu Pak. Ini tidak bijaknya kita, besok udah dipikirin sekarang. Padahal panon poe can bijil. Minggu harap masih pikiran minggu iya, bulan harap masih pikiran bulan iya. Aku somplak Pak. Kan kita nggak pernah ada yang tahu besok seperti apa, rezeki kita bagaimana. Iya kan Pak. Minggu depan seperti apa, rezeki kita bagaimana. Ulah mihelaan pangeran, ayo ngomong mah ulah mihelaan pangeran, ulah mihelaan pangeran. Ngan pikiran orang sok jajar isuk kumaha, pake kok kumaha, minggu harap kumaha, bulan harap kumaha. Emang siang ini hirup. Kenapa bisa seperti itu tadi Pak? Karena keberisikan pikiran kita nih, yang dibayang-bayangi oleh kekhawatiran, khauf, ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada ingatan di hati ini kepada Allah. Tidak ada sarana untuk menyampaikan kepada Allah. Ayat mah dibaca, surah mah dilaziman, Quran mah ditadarusan, nepi ka hatam, nepi ka luwak deh Quran dipraktekkan gitu. Ngaji ya Pak ya, nggak ada bercanda ntar beres ini kita ngelawak. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Sungguh dengan mengingat Allah, hati orang yang beriman akan tenang. Kan jelas Pak,
Mau dibahas kemana lagi? Mau ditukil seperti apa lagi? Guys. Gimana caranya supaya tenang? Ayat keemutan hati ke Allah. Kumaha cara emut hati ke Allah? Talkin, kasaha, kabursid, di mana terus teang. Kang torikona naon? Apa saja? Yang penting mursyidnya musalsal dirinya sampai ke Rasulullah, karena itu yang akan menjamin nasab kita tentang amalnya ibadah. Mau ke Qadriyah silakan, mau ke Naksabandi silakan, mau ke Safariyah silakan, mau ke Sabiliyah silakan, mau ke Tijaniyah silakan, mau ke Rifaiyah silakan. Yang penting mu'tabarah wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum. Ulah pakai yakin dengan urusan ibadah mah tos eces. Makanya batu manggas kamana urang mah di mana kene. Kan gitu. Makanya Ghazali punya konsep tahalli tajalli. Itu kan konsepnya. Nah ini. Kenapa kita punya kekhawatiran? Kenapa kita punya ketakutan? Kenapa kita punya keresahan? Karena besar pasak daripada tiang. Kita punya kekhawatiran yang berlebih karena hilang ingatan kita kepada Allah, nilai-nilai keyakinan kita kepada Allah. Al-Baqarah di awal-awal diungkapkan Allah ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang muflih, orang yang beruntung, yang konsisten ada di dalam petunjuk. Saya nggak pernah minta hakkan, saya nggak pernah minta. Kakek saya nggak pernah minta Miftahul Sudur tanahnya puluhan hektar, nggak pernah minta. Nggak pernah minta santri datang, nggak pernah minta. Apa yang terbaik menurut Engkau ya Allah, maka itulah yang terjadi. Karena memahami sebuah konsep minallah ma'allah ilallah. Kalau sudah Allah yang mensyiarkan, nggak ada kata-kata nggak mungkin, nggak ada kata-kata mustahil. Kalau ada yang bilang bertarekah itu berat, hidup kita jauh lebih berat, Pak. Istri ngambek berat, anak minta susu berat, kondisi nggak punya uang. Apa iya kita mau bertahan di situ saja sementara Allah sudah berikan aturan mainnya? Rasulullah sudah memberikan jalan keluarnya. Ya terserah sih. Kan gitu. Makanya syariat sebagai tatanan inti yang di dalamnya ada 3 mesin, ihsannya ditaruh di awal. Nyasar ibadah kepada Allah tanpa ada ingatan hati. Makanya wajar kalau tarawih ya kita lebih resep imam yang bacanya ngeput kayak agronomo. Giliran imam yang lama sepi tuh masjid. Masuknya awal. Ustaz Sahat, Ustaz Komar, bila surah lalu panjang-panjang bacaan. Kamana ieu teh? Oh, gitu. Bari ngopi atuh Pak Haji. Lawas. Dari masih ada Kang Haji Jejen Salabintang. Sehat ya Pak Haji ya, usia 71 tetap istiqomah.
Nah ini, makanya kenapa kita terseok-seok dalam kehidupan? Karena kita menggadaikan kekhalifahan kita untuk sesuatu yang recehan sifatnya. Allahu Akbar. Itu kan janji kita kan? Allah Maha Besar. Tapi kita dusta. Ternyata ada ingatan sesuatu yang lain daripada Allah. Terlintas. Kunciannya cuma satu. Wa hudurul qalbi ma'allah. Hadir hati bersama Allah. Tanpa itu sulit. Sulit, Pak. Saya menerangkan tentang khusyuk dalam tesis saya. Itu 1300 lembar. Enggak kelar. 1300 lembar tesis S2 saya tentang khusyuk. Begitu ketemu pangersa gening, sakieu pangersa mohon sakieu gening. Dok kurang mana yang kamu nih konsep tentang itu. Ya. Ada yang mengatakan kalau lagi baca surat gitu ya sambil diatit, ada. Ada yang sambil ingat dosa, ada. Anggar we ieu ulin. Ieu Pak, main gitu. Ingat ini. Nah, ketika sudah menemukan formulanya, istiqomahkan, terus diriadahkan, terus ditarbiyahkan, sampai masuk ke dalam ruang mahabbah, yang mana kita beribadah kepada Allah bukan lagi hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya lagi sekedar itu menjadi sebuah kebutuhan, tapi cinta. Dan ini terjadi Pak, demi Allah, demi Rasulullah. Saya ketika haji ya, mau pulang ke tanah air, saya bilang sama yang punya KBIH, saya bilang, Kang, kita mau pulang ke Jeddah ya? Iya Kiai, kita mau pulang ke Jeddah. Karena saya gelombang pertama, masuk Madinah dulu. Saya bilang gini ke beliau, gini Kang, sepertinya ada yang kurang. Maksudnya gimana Kiai? Iya, kalau meninggalkan haram ini nggak pamit ke Rasulullah tuh gimana ya? Gitu. Sudah kan, kita lupakan pembicaraan itu. Besok, karena saya ketua rombongan, saya ketua rombongan 4, membawahi 4 ketua regu, total 41 dengan saya. Bis itu standby di hotel itu, karena ada dua KBIH, itu cukup untuk masuk ke satu kelompok terbang. Jadi dengan 2 KBIH penuh itu pesawat. Saya di bis 4. Harusnya supir itu tahu karena ada manifestnya. Tujuannya adalah Jeddah. Gitu. Dah, kita masuk semua ke dalam bus. Berangkat. Kan haram Jeddah itu nggak jauh Pak, nggak jauh, dekat. Ya, paling 45 menit. Setelah 1 jam dari haram ke Jeddah. Ini udah 3 jam, bus kagak masuk Jeddah. Supirnya kagak bisa ngomong Fushah, nggak bisa juga ngomong Inggris. Ya. Saya bilang sama supirnya orang Afrika, dia nggak bisa ngomong Fusha, ya, dia juga nggak bisa ngomong Inggris, wassalam. Urdun. Saya bilang ini, Jeddah, Nabawi, sudah. Masuk jam kelima. Saya ditelepon oleh Dakar Mekah, Dewan Kerja Mekah. Kiai, posisi di mana? Kayaknya ke Madinah nih.
Loh, kan manifestnya Jeddah. Iya, antum ngasih supir, dia nggak bisa ngomong Arab, dia nggak bisa ngomong Inggris. Sudah pakai bahasa isyarat dari saya bilang Jeddah, orang ini bilang Nabawi. Iya. Sampai dia bilang marah-marah lah kalau kata bahasa kita, ya udah kalau kamu mau bawa sendiri aja mobilnya, saya turun. Dan dia turun beneran. Ini orang turun beneran. Kita kayak ini, terserah atau mau gimana. Jamaah ribut. Ya kita ketinggalan pesawat kalau begini apa segala macam. Ya ramai. Saya bilang sama ketua regu, tolong didinginkan suasananya. Iya kan. Dalam perjalanan saya berpikir, ya Allah, kenapa bis ini ke Madinah? Saya dikasih lupa. Kenapa bis ini ke Madinah? Dan supir ini tambang, kalau kata orang Betawi bilang. Tambang, nggak bisa dibilangin. Dia jejak dari 180 km per jam, dia jejak dari 230. Dah. Telepon lagi, Dakar Mekah. Kiai, posisi di mana? Ini mau masuk Madinah, saya bilang gitu. Gini aja Kiai, antum pasti ketinggalan pesawat sama rombongan. Gak apa-apa. Berarti antum nanti masuk Madinah, di Madinah ada Dakar Madinah nunggu. Oke, saya bilang. Lalu gimana? Besok aja berangkatnya dari Madinah. Karena besok pesawat ada siang gitu. Oh iya, baik. Saya sampaikan ke teman-teman kedua regu. Sudah paling tidak jamaah sudah mulai tenang. Jamaah yang bawa handphone, nelfon keluarganya kalau dia nggak bisa pulang hari ini. Kenapa? Ya macam-macam lah alasannya. Ketika bus itu masuk Baki, ya, persis di hotel yang pertama kita datang di Koral Madinah, pintu 49. Begitu saya nengok, plus Sahibul Hadrah. Allah kasihnya. Yan, kemarin lu ngomong apa? Itu dilalanya supirnya nginjek rem, dia berhenti di situ, dia turun nggak tahu kemana. Saya natap Sahibul Hadrah. Ya Allah ya Rasulullah. Ya, saya bilang sama teman-teman, Bu, Pak, alhamdulillah sebelum kita pulang ke tanah air, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk pamitan sama Rasulullah. Terlepas kita ketinggalan pesawat atau apapun ceritanya, ya. Yuk kita minta kepada Allah dengan wasilah kemuliaan Rasulullah, kita minta diundang lagi ke sini berkali-kali bersama keluarga kita. Dah kita doa. Beres itu, ini supir datang mau jalan di stop sama polisi. Ya. Nah polisi itu bawa Dewan Kerja Madinah. Saya dipeluk sama ketua Dewan Kerja Madinah. Kiai, ya Allah ya Rabb gitu. Kenapa? Gini Kiai, ini ada kabar ajib nih. Ini seumur-umur anak kerja di urusan biro haji dan umroh, baru kali ini terjadi. Kenapa? Pesawat antum yang harusnya take off jam 9 pagi delay. Maksudnya ditunda penerbangannya di jam 00 waktu Jeddah. Berarti jam 12 tengah malam baru take off. Saya bilang, Bu, Pak, kita nggak ketinggalan pesawat, teman-teman masih nungguin di Jeddah. Oh, alhamdulillah, udahlah puji syukur segala macam. Ini apa polisinya yang orang Afrika ngomong sama supir gitu. Terus dikawal juga sama polisinya. Udah kamu masuk Madinah, masuk Mekah. Kita balik lagi ke Mekah. Balik sampai Mekah itu jam 7.15 malam. Jam 7.15 malam. Kebayang ya? Keluar hotel jam 7 sampai bandara Jeddah itu jam 8. Mereka harus delay pesawat, nunggu sampai jam 7 lagi, tapi belum masuk boarding pass. Jeddah itu bandaranya panas di luar, panas pol.
kecuali sudah masuk ke boarding pass ya. Tapi kalau masih di luar panas, pol panasnya. Sampai sana yang punya KBIH melukin, ya Allah. Kiai ingat nggak ngomong apa? Iya, ingat sih ngomong apa. Saya ingatnya juga ketika sampai Madinah.